Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Daniel pasal 12. Kita membaca mulai dari ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir dari segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa pasal terakhir, bahkan dari pasal yang ke-7 kitab Daniel, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan, pewahyuan-pewahyuan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Itu kita bisa melihat mulai dari pasal 7 sampai pasal 11 kitab Daniel. Tuhan menunjukkan rentetan-rentetan peristiwa apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi secara jujur Daniel berkata dia dengar semuanya, tetapi dia tidak mengerti. Wajar saudara-saudara, dia tidak mengerti. Daniel hidup ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Itu Daniel. Dia hidup kurang lebih 600-an tahun sebelum Masehi. Tetapi kemudian dia diperlihatkan oleh Tuhan untuk apa yang akan terjadi ribuan tahun kemudian. Apa yang akan terjadi hari ini dan besok. Tentu saja Daniel tidak mengerti, tidak memahami apa yang akan terjadi ini. Itu sebabnya ketika dia bertanya, Tuhan, apa artinya semua ini? Apa akhir dari semua hal ini? Tapi malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu kepadanya berkata, Daniel, firman ini akan tinggal tersembunyi, termeterai sampai akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Di akhir zaman Tuhan membukakan satu persatu apa arti, apa makna dari pewahyuan, penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Tetapi firman Tuhan ayat 10 berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, masuk dalam pemurnian, masuk dalam penyucian dari Tuhan. Kita semakin dimurnikan, kita semakin disucikan oleh Tuhan. Lewat apa kita dimurnikan, disucikan oleh Tuhan? Pertama, melalui firman Allah ini. Kita dibersihkan dari waktu ke waktu. Lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, suara Roh Kudus di dalam hati kita yang menghidupkan firman Allah ini, menuntun hidup kita kepada satu kesucian hidup. Kita semakin dimurnikan. Kita juga dimurnikan lewat ujian-ujian, lewat pencobaan-pencobaan yang bagaikan api yang membakar hidup kita, membersihkan seluruh hidup kita, menyucikan hidup kita. Saudara-saudara, yang jelas Tuhan ingin kita semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin disucikan. Itu sebabnya biarlah kita erat bersekutu dengan firman, biarlah kita erat bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau pencobaan, kalau ujian datang kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Salah satu sisi yang baik dari pencobaan, dari ujian adalah kita semakin disucikan oleh Tuhan. Kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Kalau saudara difitnah orang, disakiti orang, jangan membalas. Ingatlah, mungkin itu cara Tuhan untuk menyucikan saudara, untuk semakin memurnikan kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak baik dari orang lain, jangan marah,
Jangan dendam, saudara-saudara. Jangan dendam. Jangan berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin itu cara Tuhan untuk menyucikan hidup saya dan saudara. Biarlah kita memberikan diri kita semakin hari semakin disucikan, semakin dimurnikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pemeliharaan, pertolongan, perlindungan-Mu yang ajaib dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kasih karunia dan rahmat-Mu kiranya selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.